disponsori oleh Elnastor 96, Dam Muslimwear, dan Raisa Deterjen, solusi bersih dan wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar setia channel Bustanul Hikmah dimanapun berada. Dalam kesempatan Ramadan yang penuh rahmat, nikmat dan hidayah Allah ini, mari senantiasa kita bersama-sama meningkatkan kadar kualitas keimanan kita, meningkatkan kadar kualitas ibadah kita, meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara zahir maupun secara batin. Secara zahir, anggota tubuh kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah diperintahkan oleh Allah dan senantiasa menjauhi hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Diikuti dengan batin kita, di dalam hati kita minimal tertancapkan sifat muraqabah, merasa selalu dimonitor oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemanapun kaki kita melangkah, apapun ucapan yang keluar dari lisan kita, dan hal sekecil apapun yang terbersit di dalam batin kita, tak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang diutamakan oleh Allah, adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Segala hal bentuk kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan, ibadah sunnah yang kita jalankan, akan dilipat gandakan oleh Allah. Ganjarannya sama halnya seperti ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Begitu pula dengan ibadah fardu yang kita kerjakan, ibadah fardu yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 70 kali lipat sebagaimana ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin tentang golongan tingkatan orang-orang dalam melakukan ibadah puasa. Imam Al-Ghazali membedakannya menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dinamakan Shaumul Awam, puasanya orang-orang yang awam. Bagaimana kriteria puasanya orang yang awam itu? Imam Al-Ghazali menerangkan, puasanya orang yang awam adalah orang-orang yang menjalankan puasa, diniatkan di dalam hatinya, tidak makan dan tidak minum, tidak menggauli istrinya, mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari. Jikalau hanya seperti itu saja niat yang dilakukan di dalam hati, maka sungguh tidak ada keutamaan, tidak ada fadilah dari bulan Ramadan yang didapatkan, terkecuali hanya lapar dan dahaga. Seperti yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, terkecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena puasanya diniatkan hanya tidak makan dan tidak minum,
mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari. Karena puasanya hanya diniatkan untuk menggugurkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan orang dalam menjalankan ibadah puasa menurut Imam Al-Ghazali dinamakan Shaumul Khawas atau Shaumul Khusus. Puasanya orang-orang yang khusus. Bagaimana kriteria puasanya orang-orang yang khusus itu? Orang-orang yang khusus berpuasa diniatkan bukan hanya tidak makan dan tidak minum mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari saja, tapi diniatkan berpuasa menjaga lisannya, berpuasa menjaga penglihatannya, berpuasa menjaga pendengarannya. Apa artinya? Berpuasa menjaga lisannya, yakni ketika berpuasa lisannya tidak digunakan untuk menyakiti hati orang lain, menggunjing orang misalnya, mengolok-olok orang misalnya. Begitu pula dengan pendengarannya, tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan penglihatannya, tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini yang bisa kita jalankan, ibadah puasa seperti ini yang bisa kita lakukan, mulai dari menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, bahkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ikut berpuasa. Itulah yang ulama-ulama terdahulu mengatakan dengan istilah shaumul jawarih, puasa anggota badan. Ketika itu yang bisa kita jalankan, itu yang bisa kita kerjakan, maka sungguh menjadi sarana emas untuk diri agar puasa yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatan puasa yang terakhir menurut Imam Al-Ghazali dinamakan Shaumul Khawasil Khawas, puasanya orang-orang yang istimewa. Apa perbedaan puasanya orang-orang yang istimewa dengan kedua puasa yang sudah dijelaskan tadi? Puasanya orang-orang yang istimewa diniatkan bukan hanya menjaga diri agar diri tidak makan dan minum mulai dari subuh hingga terbenamnya matahari. Bukan hanya sekedar menjaga agar lisan, pendengaran dan penglihatan kita bukan digunakan untuk melihat, mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi juga berpuasa menjaga hati dan akal pikiran kita, bukan hanya untuk memikirkan perihal perkara duniawiyah saja, bukan hanya memikirkan perkara-perkara duniawiyah saja. Sebisa mungkin akal dan hati kita digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan keterangan yang sudah didhawuhkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, dapat kita introspeksi diri kita, dapat kita koreksi diri kita. Sudah sejauh mana ibadah puasa yang kita jalankan? Sudah sejauh mana ibadah puasa yang kita kerjakan? Semoga dengan sisa waktu Ramadan di tahun ini, kita dapat meningkatkan tingkatan puasa kita. Bukan hanya puasa dengan niatan tidak makan dan tidak minum saja. Bukan hanya puasa menjaga lisan, pendengaran dan penglihatan kita saja. Tapi kita tingkatkan. Semoga kita semua tanpa terkecuali bisa berpuasa menjaga hati dan akal pikiran kita hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon pula untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh Elnastor 96, The Muslimwear, dan Raisa Deterjen, solusi bersih dan wangi.